Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astuti dengan NIM 4222201042. Di sini saya akan membahas mengenai Vision Language Model, teknologi AI yang bisa melihat dan membaca sekaligus. Mari kita mulai. Apa itu Visual Language Model atau VLM? Yang dimana AI yang memahami gambar dan teks secara bersamaan. Visual Language Model atau VLM adalah AI yang bisa memahami gambar dan teks secara bersamaan. Mari kita bayangkan seperti ketika kita melihat foto seseorang yang sedang makan pizza, kita langsung bisa berkata orang ini sedang makan pizza. Nah, VLM bekerja dengan cara yang sama. VLM menggabungkan dua kemampuan, yaitu computer vision untuk memahami gambar dan natural language processing untuk memahami teks. Yang kedua, mengapa VLM penting? Yang pertama, dunia nyata multimodal. Dunia nyata tidak hanya berisi teks atau gambar saja, tetapi kombinasi keduanya. Yang kedua ada interaksi natural, yaitu manusia berkomunikasi dengan visual dan bahasa secara natural. Yang ketiga ada aplikasi yang luas, mulai dari media sosial, e-commerce, hingga pendidikan. Di sini ada konsep dan kata kerja. Bagaimana VLM menggabungkan visual dan teks? VLM bekerja dengan prinsip sederhana, mengubah gambar dan teks menjadi bahasa yang sama, yaitu angka-angka atau vektor, dan prosesnya seperti gambar diubah menjadi kumpulan angka yang mempresentasikan fitur visual. Teks juga diubah menjadi kumpulan angka yang mempresentasikan makna kata. Dan kedua, mempresentasi ini kemudian dibandingkan di ruang yang sama. Seperti menerjemahkan bahasa Indonesia dan Inggris ke dalam kode angka yang sama, sehingga bisa dibandingkan. Di sini ada vision encoder, yaitu pengolah gambar yang mengolah gambar menggunakan KNN atau vision transformer. Yang kedua, ada text encoder atau pengolah teks, yaitu untuk mengubah teks menjadi angka atau embedding vektor agar komputer bisa memahami. Yang ketiga, ada joint embedding space atau ruang gabungan. Ruang di mana representasi gambar dan teks bertemu. Nah, di sini ada contoh model VLM. Yang pertama ada Clip. Pionir dalam menghubungkan gambar dan teks dengan 400 meta training data. Yang kedua ada Blip, yaitu Bootstrap Language Image Pre-training, lebih baik dalam caption generation. Yang ketiga ada Flamingo, yaitu DeepMind model dengan kemampuan view shoot learning yang impresif. Ada juga Cosmos 1, yaitu multimodal dengan kemampuan reasoning. Ada juga implementasi VLM untuk content moderation dengan VLM moderasi konten menjadi lebih efektif. Di sini ada studi kasus deteksi konten media sosial, yang dimana masalahnya ialah jutaan konten diupload setiap hari. Yang kedua, konten berbahaya, yaitu cyberbullying, hate speech, kekerasan. Yang ketiga, ada moderasi manual tidak memungkinkan. Dan yang keempat, ada metode tradisional tidak memahami konteks lengkap. Di mana solusi VLM di sini ialah analisis gambar ditambah teks yang bersamaan, pemahaman konteks yang lebih baik, dan deteksi otomatis real time, dan mengurangi false positif. Nah, di sini ada implementasi VLM untuk content moderation. Yang pertama ada input multimodal, yaitu gambar ditambah caption ditambah komentar, dianalisis bersamaan. Contohnya,
foto dengan caption yang sebenarnya sarkastik atau menyindir. Yang kedua, ada contextual understanding, yaitu VLM memahami hubungan antara gambar dan teks yang bisa mendeteksi cyberbullying yang tersembunyi. Contohnya, foto foto seseorang dengan komentar yang memalukan. Dan yang ketiga ada real time detection, yaitu proses otomatis dalam hitungan detik flagging konten mencurigakan untuk review manual dan juga prioritas berdasarkan tingkat risiko. Nah, ringkasan poin penting yaitu adalah VLM menggabungkan pemahaman visual dan bahasa seperti cara manusia memproses informasi, dan yang kedua adalah arsitektur terdiri dari vision encoder, text encoder, dan joint embedding space. Yang ketiga ialah training menggunakan contrastive learning dengan jutaan pasangan gambar teks. Yang keempat, aplikasi nyata dalam moderasi konten media sosial menunjukkan efektivitas yang signifikan. Nah, di sini potensi pengembangan dan tantangan. Potensi kedepannya ialah integrasi dengan robotika untuk pemahaman instruksi visual. Yang kedua, aplikasi pendidikan yang lebih interaktif dan personal. Yang ketiga, asisten virtual yang lebih natural dan kontekstual. Yang keempat, accessibility, tools untuk tunanetra atau tunarungu. Tantangan yang harus diatasi ialah bias dalam data training yang bisa menyebabkan diskriminasi, dan yang kedua, computational cost yang masih tinggi, dan yang ketiga, pemahaman konteks budaya dan sosial yang kompleks, dan yang terakhir adalah privacy dan etika dalam penggunaan data. Pendapat saya pribadi, yaitu menurut saya teknologi VLM sangat menjanjikan karena tiga alasan. Yang pertama, natural interface, yaitu cara kita berinteraksi dengan teknologi menjadi lebih alami. Yang kedua, ada broad application, potensi aplikasi yang sangat luas di berbagai bidang. Dan yang ketiga adalah human-like processing, meniru cara manusia memproses informasi multimodal. Namun, kita juga harus waspada terhadap tantangan etika dan bias pengembangan VLM harus dilakukan dengan responsible all principles. Terima kasih.